sing tapi ini. Kan materinya itu dari materinya. Nah, ini kan IPAS. Materinya itu di bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Udah pernah kan waktu nih bagaimana untuk Indonesiaku tuh. Peta. Oke, Indonesiaku Kaya Raya. Pernah lihat peta nggak, Najwa? Pernah lihat peta? Di atlas ya, di buku atlas. Apa fungsinya peta? Fungsi peta apa? Untuk menunjukkan arah. Boleh lihat arah, boleh. Apa yang biasanya dilihat di peta? Pulau lagi? Negara lagi? Lautan. Laut ada ya. Benua. Ya, lihat ini enggak di sana? Lihat hewan? Ada hewan di peta? Enggak, biasanya itu adanya wilayah. Ya, wilayah. Jadi apa kesimpulannya? Apa itu peta? Peta adalah Gambaran gambaran permukaan bumi pada biasanya peta itu bentuknya bulat atau gimana bentuknya? Bulat kah bentuknya? Datar ya, berarti peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar ya. Biasanya kalau di peta, lihat peta itu ada skala nggak? Ada skala, harus ada skalanya biar bisa menunjukkan perbandingannya. Misalnya nggak mungkin dong Pulau Bali lebih besar daripada Indonesia dibuat, ya kan? Berarti ada perbandingannya, ada skalanya. Fungsinya, nah tadi peta udah tahu. Ini. Sekarang fungsinya peta apa? Untuk menunjukkan jalur. Oke, bagus. Lagi selain itu? Arah mata angin, oke, boleh. Untuk menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Nah, contohnya ini, oke. Lihat, ini peta, ini juga termasuk peta. Ini juga peta namanya. Ini juga peta Pulau Bali. Nah, di peta ini biasanya ada unsur-unsurnya. Tahu kan? Tadi udah dijelasin satu. Ada apa tadi? Untuk menunjukkan perbandingannya. Skala ya, skala. Lagi apa lagi? Apa lagi selain skala? Ini apa nih namanya di sini? Judul peta ya, judul peta. Di situ apa lagi? Ada arah mata angin. Coba tunjuk yang mana arah mata angin. Ada nggak di sini arah mata anginnya? Ada. Gimana arah mata anginnya? Ini di atas. Ya, arah mata anginnya ini. Di situ apa lagi? Biasanya di peta itu dibuat warna-warni nggak atau hitam putih? Warna-warni ya, misalnya ada warna hijau, di sini ada warna biru. Warna biru ini menunjukkan apa biasanya? Lautan. Oke, yang ini yang hijau, ini daerah-daerah hutan biasanya. Lebih ada yang warna kuning, ada yang merah biasanya lebih panas daerahnya. Oke, habis itu apa lagi? Ini yang kecil nih. Negara. Bukan, ini bukan negara. Ya, ini negara Indonesia, tapi apa fungsinya ini? Untuk menunjukkan arah di mana letak pulaunya. Ya, untuk menunjukkan letak pulaunya di bagian mana sih ini? Nggak mungkin ini adanya di Amerika, kan nggak mungkin ini punya Indonesia. Ini dia letaknya di sini. Nah, ini lagi keterangannya. Oke, ini ada keterangannya. Di situ ini ada apa nih namanya? Sumber peta. Ada tahun pembuatannya juga. Oke, coba kita susun lagi dari awal. Oke. Dah. Nah, ini apa namanya? Peta. Judul peta. Ya, judul peta untuk menunjukkan ini tentang apa sih ini petanya. Kalau nggak ada judulnya, ini kita bisa menghayal nih peta apa nih. Makanya perlu judul. Ini peta, ini judulnya Peta Administrasi Provinsi Bali. Nanti ini Pulau Bali. Dah.
Di situ apa lagi yang ada? Ada? Skala. Ya, skala peta. Mana skala peta? Mana skala peta di sini? Mana skalanya? Ini nggak kelihatan ya. Ini coba. Nah, ini skala. Ini ada skalanya. Mana skala? Coba tunjuk skalanya yang mana? Ini. Ya, ini skala. Skala. Coba dibaca skalanya. Gimana cara bacanya ini? 1 dibanding 400.000. Ya, 1 berbanding 400.000. Apa artinya 1 berbanding 400.000? Kenapa ada ini? Untuk menunjukkan besar peta. Ya, untuk menunjukkan perbandingannya. Kalau digambarkan segini, tapi nggak mungkin segini dong Pulau Bali kita. Lebih besar. Untuk menunjukkan di dunia nyatanya seberapa sih? 1 cm. Ini kan dibacanya skalanya 1 berbanding 400.000. Berarti 1 cm di peta ini sama dengan 400.000 cm di dunia nyatanya. Itu artinya perbandingannya. Jadi nggak ngasal buat peta kayak gini. Di situ apa lagi ada? Legenda. Ada legenda. Ya, yang mana legenda? Ya, ini legenda, ini keterangan-keterangan. Ini ada warna-warnanya juga. Ini lebih panas, ini lebih sejuk. Ini yang warna biru artinya laut dan lain sebagainya. Ya, apa lagi? Garis astronomis. Ya, garis astronomis. Coba yang mana garis astronomis? Nah, ini yang lebih jelas. Yang mana garis astronomis? Yang Coba tunjuk. ini apa yang ini? Ini garis astronomis ya. Ini namanya garis astronomis. Bujur. Garis bujur. Di situ apa lagi? Garis tepi. Garis tepi. Yang mana garis tepi? Mana garis tepi? Garis tepi. Berarti dia ada di tepi. Yang mana garis Yang tepi? ini. Bukan, ini tepi peta maksudnya. Ini dia garis tepi. Garis tepi. Tepi. Yang ada di tepinya untuk membatasi. Nah, ini batasnya sampai sini. Tuh. Apa lagi? Tadi udah kita tahu, ini Pulau Bali segini, tapi dilihat dari jauh misalnya di Indonesia, di mana letak Pulau Balinya? Biasanya diisi tanda. Yang mana dia? Apa namanya? Petunjuk arah. Bukan petunjuk arah namanya. Inset. Inset atau peta sisipan. Disisipkan di sini. Ini Pulau Bali segini, tapi kalau di Indonesia di mananya dia? Di sini dia. Nah, ada merahnya di sini. Di sininya loh dia. Di bagian timur, barat, Ya, di tengah-tengahnya ini dia. tengah-tengah. Oke. Udah tahu ini inset atau peta sisipan. Apa lagi? Garis tepi ada Arah mata. ya arah mata angin. Coba kita lihat di sini arah mata angin. Nah, coba tunjuk yang mana arah mata angin. Yang ini. Ya, arah mata angin. Oke, coba Najwa sekarang tunjuk arah mata angin. Utara mana? Utara, Lagi? timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Ya, oke, bagus. Setelah itu apa lagi? Judul peta sudah. Perlu sumber nggak? Dari mana nih sumbernya? Masa menghayal buat peta? Perlu sumber nggak? Perlu. Perlu. Di mana biasanya ditulis? Sumber sama tahun pembuatan petanya. Nah, ini jelas. Ini sumber daya Ini sumber data. ya sumber datanya sama tahun juga ada biasanya. Oke, dah tahu dah. Coba ulang lagi, peta itu apa? Peta adalah Gambaran gambaran permukaan. bumi di dalam bidang datar. Ya, lagi. Tapi ada sesuatu, nggak cuma bidang datar gitu aja. Apa yang perlu, yang penting? Judul peta. Skala. Ya, dengan skala tertentu. Nah, itu belakangnya ya. Oke, dah bagus. Setelah itu ada keanekaragaman hayati. Tahu hayati nggak? Apa hayati yang menurut Najwa itu hayati apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya, yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Oke, lagi hewan ya. Di situ kalau di Indonesia
di Indonesia. Pernah kan, Indonesia kan nggak cuma Bali, ada Jawa, Papua, daerah timur, lagi dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira hewan sama tumbuhannya beda nggak atau sama? Beda. Beda-beda. Kenapa? Kenapa beda-beda? Kenapa nggak sama? Karena wilayahnya nggak sama. Ya karena Wilayahnya beda-beda ya, suhu di tiap wilayahnya beda dan lain sebagainya, itu beda ya, kondisi alamnya beda. Contohnya di daerah timur, tahu daerah timur kan, di Papua ya, daerah ya, daerah sana. Kita daerah tengah nih. Penyebaran hewannya itu beda-beda. Oke, contohnya ya, di daerah timur itu lebih ke Australis, artinya hewan-hewan yang di sana itu mirip sama yang di Australia. Tahu nggak kanguru? Tahu kanguru? Yang hewan besar yang ada kantongnya, jalannya loncat-loncat. Nah itu kan di Australia, ikon negara Australia. Di daerah Papua itu hewannya mirip-mirip sama di Australia, hewan berkantong. Ada di sana kanguru, tapi bukan yang besar kayak yang di Australia, bentuknya lebih kecil. Cendrawasih tahu? Burung cendrawasih? tahu. Kenapa cuma ada di Papua? Kenapa di Bali nggak ada? Kenapa di Jawa nggak ada? Karena tadi kondisi alamnya yang buat beda. Kondisi suhunya. Ya beda-beda, nggak bisa dia hidup. Berarti hidupnya cuma di sana aja dia bisa. Di situ daerah tengah, kita daerah tengah misalnya, sama daerah barat itu lebih ke Asiatis hewan-hewannya. Nah ini ada penyebaran hewannya. Najwa nggak bawa buku. Nah daerah fauna, flora dan fauna. Flora itu apa? Flora. Ada flora, ada fauna itu biasanya. Flora itu tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna itu? Hewan. Oke, pintar. Nih, lihat. Fauna Indonesia Timur. Nah, ada Papua dan lain sebagainya. Lihat ciri-ciri hewannya. Ada kakak tua. Ini dia. Mirip sama kanguru, tapi bukan kanguru. Ini ada cendrawasih juga. Di situ di daerah tengah. Ada komodo. Ini kadal terbesar di dunia. Komodo ada di Indonesia. Nah, ada babi rusa juga dan lain sebagainya. Ini daerah timur, lebih banyak primatanya di sini. Daerah timur, Daerah barat. Oke. Iya, daerah baratnya banyak primata di sini. Ada orangutan, banteng, harimau, ya dan lain sebagainya. Dah. Lepas dulu. Nah, kira-kira di daerah tempat kita, nah ini ada apa aja sih? Tumbuhan. Ya, tumbuhan sama hewan, keberagaman hayati yang biasanya ada di daerahnya Najwa, di sekitar Najwa. Apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhannya biasanya apa yang sering ditemui? Bunga. Bunga apa? Bunga apa? Bunga sandar. Oke, boleh. Gini deh. Fungsi, manfaatnya apa biasanya? Keberagaman hayati ini manfaatnya apa? Untuk melestarikan. Selain itu, secara keseluruhan, hayati ini kan ada hewan, ada tumbuhan. Biasanya hewan sama tumbuhan dibuat untuk apa? Untuk mempermudah. Ya, untuk mempermudah kehidupan manusia bisa. Contohnya apa untuk yang mempermudah kehidupan manusia, mempermudah kegiatan manusia? Apa contohnya? Itu kan yang di fauna berarti ya, mempermudahnya. Apa contohnya? Fauna.
yang mempermudah kegiatan manusia? Makanan. Bukan, itu kan jadi konsumsi. Hewan. Pernah ke sawah nggak? Pernah. Nah, ada hewan nggak di sana? Ada. Apa yang biasanya membantu kegiatan manusia di sana? Untuk menanam padi. Apa yang untuk membajak sawah? Sawah seperti apa namanya yang itu, keong itu. Yo. Untuk membajak biasanya ada hewan yang bantu. Oke, di situ hewan bisa dipakai untuk apa lagi yang tadi? Dimakan. Dimakan juga bisa. Oke, tumbuhan bisa nggak dimakan? Bisa. Bisa ya, sebagai sumber bahan pangan, biji-bijian dan lain sebagainya itu bisa. Sayur-sayuran juga. Selain itu apa lagi? Buah-buahan. Buah-buahannya, oke. Manfaatnya apa? Kira-kira tumbuh-tumbuhan? Untuk Makanan sehari-hari. ya, selain makanan apa lagi? Untuk bercocok tanam. Selain itu? Obat-obatan bisa nggak? Obat-obatan Bisa. bisa. Ya, orang-orang dulu kan sering tuh pakai tanaman-tanaman, misalnya demam lagi panas. Pernah nggak? Terus ditempelin daun yang buat nyerap panasnya. Daun apa ya itu namanya? Nah, itu juga bisa. Habis itu kosmetik juga bisa. Kosmetik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke, itu bisa. Nah, kira-kira apa yang bisa Najwa lakukan untuk melestarikan keberagaman hayatinya? Menanam apa? Menanam tumbuh-tumbuhan. Menanam tumbuh-tumbuhan. Oke, bisa. Lagi? Memelihara. Melihara. Menjaga alam Jaga alam dengan cara ya, melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Oke, udah bisa. Nah, Indonesia balik lagi sekarang. Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan satu karena terdiri dari ribuan. Ya, terdiri dari banyak pulau, ya pulau-pulau. Habis itu negara apa lagi? Negara maritim. Oke, negara maritim. Lagi satu? Agraris. Bentar. Oke. Negara maritim. Pernah dengar? Sering dengar kan negara maritim? Waktu ini pernah kita bahas negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Kira-kira kenapa disebut negara maritim ya kita? Karena sebagian besar penduduk Indonesia menjadi petani maritim menjadi nelayan. Sebelum jadi nelayan, misalnya kita jadi nelayan, apa yang kita perlukan? Kenapa kita bisa jadi nelayan? Di gurun bisa nggak jadi nelayan? Berarti kita perlu lautan ya, karena Indonesia lautnya luas, makanya banyak penduduknya itu bermata pencarian sebagai nelayan. Ya, itu maritim. Bis itu ciri-cirinya gimana? Tadi udah. 1, memiliki wilayah lautan. Harus ada laut baru bisa jadi nelayan. Kalau di gurun nggak bisa jadi nelayan. Di situ lautnya yang dipakai untuk mencari ikan ya, mata pencariannya berarti nelayan, dimanfaatkan lautnya. Ada transportasi laut juga. Apa transportasi laut yang Najwa tahu? Kapal, oke. Kapal nelayan itu yang biasanya pakai mancing, pakai nangkap ikan. Apa lagi? Perdagangan lautnya juga, transaksi di laut bisa. Bis itu yang lagi satu tadi negara maritim udah, lagi satu negara apa? Agraris. Ya, kenapa kita disebut negara agraris? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia sebagian besar ya, sebagian benar udah benar tadi. Besar masyarakat Indonesia memilih pertanian. Ya, penduduknya banyak yang mata pencariannya sebagai petani. Sebelum itu, karena kita penduduknya ada banyak menjadi petani, berarti kita perlu wilayah dong, wilayah daratan yang luas.
Tadi lautnya luas banget lautnya, makanya bisa cari pekerjaan sebagai nelayan. Petani juga sama. Kalau di laut kita nggak bisa jadi petani. Berarti kita perlu wilayah daratan yang luas. Nah, kebetulan juga Indonesia ini wilayahnya luas dan juga tanahnya subur tanahnya, makanya bisa banyak masyarakatnya yang bermata pencarian sebagai petani. Selain itu juga ada berkebun. Ya bertani, berkebun, ada juga beternak. Lihat tuh, beternak kan nggak cuma bertani sama berkebun aja, tapi beternak juga bisa. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri negara agrarisnya tadi udah. 1, wilayah daratannya yang luas, tanahnya subur. Oke. Ya apa lagi ya? Sekarang coba kita jelajahi wilayah sekitar. Cari keberagaman hayati di sini. Yang biasanya ada, lihat. Pernah kan udah sering di wilayah ini. Ini kan tempat tinggalnya juga kan di sini? Ya, coba sekarang kita lihat menjelajah wilayah sekitar. Apa keberagaman hayati yang bisa kamu temukan di wilayah sekitar? Dah? Bawa buku tulisan 1. Tulisan 1. Bupen 1 dah. Terus di sini keberagaman hayati. Keberagaman Hayati, sini tulis hayati. Hayati. Udah habis itu di sininya. Oke, di sini aja. Hayati itu apa aja yang termasuk hayati tadi? Tumbuhan. Lagi 1? Hewan. Ya, coba di sini tulis tumbuhan. Tumbuhan aja di sini 1. Hewannya di sini bagian bawahnya. Di sini. Hewan. Nah, oke. Sekarang kita menjelajah. Coba sekarang lihat di sekitar. Nah, ini masuk nggak? Masuk. Jadi coba tulis sekarang ini. Ya, ini namanya. Ini masuk nggak keberagaman hayati? Masuk. Ya, masuknya di mana? Flora atau fauna? Flora. Flora, tulis di sana. Pohon tandat gitu. Oke, pohon tandat, dah masuk. Terus apa lagi? Apa lagi yang bisa Najwa temukan? Di sini. Apa lagi? Nah, ini masuk nggak ini? Enggak. Ini? Kenapa enggak? Karena ini terbuat dari Enggak, ini. Nah, Oh. si Dogi. termasuk Masuknya kemana? ke fauna. Fauna, tulis di sana. Faunanya. Oke. Di situ. Lihat sekarang ke sama ayamnya Bapak yuk. Apa lagi? Ini masuk nggak? Masuk Oke, masuknya kemana? ke flora. Flora, tulis di sana. Oke. Lagi. Ya, kita cari yang fauna. Cari fauna. Nah ini nih. Apa tuh? Ayam. Ayam, masuk nggak dia? Masuk Oke, masuknya ke? ke fauna. Oke, fine. Dah, itu aja. Yuk.